Amfibi. Amfibi dapat didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang, berdarah dingin atau poikiloteram. Hewan amfibi hidup di dua alam sehingga struktur dan fungsi tubuhnya menyesuaikan diri. Hewan amfibi mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Yang tergolong kelas amfibi salah satunya adalah katak. Nah, selanjutnya yaitu sistem peredaran darah katak. Sistem peredaran darah katak ini sama seperti sistem peredaran darah ikan, di mana jantung hanya terdiri dari dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Adapun pada saat menjadi katak dewasa, sistem peredaran darahnya memiliki jantung dengan tiga ruang, yaitu dua atrium dan satu ventrikel. Katak memiliki sirkulasi darah ganda dengan peredaran darah yang sifatnya tertutup, yaitu darah dialirkan melalui vena dan arteri. Untuk selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah di katak ada dua, yaitu arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Sistem arteri katak. Pada sistem arteri katak terdapat lengkungan aorta yang mana arteri ini membawa darah dari jantung. Inisiasi sistem arteri dimulai dengan truncus arteriosus. Truncus terbagi menjadi dua cabang, ada cabang kiri dan cabang kanan. Dan masing-masing cabang terbagi menjadi tiga pembuluh utama atau lengkungan aorta. Yang pertama ada karotis umum ke kepala, yang kedua ada sistemik ke tubuh dan jeroan, yang ketiga ada pulmokutan ke paru-paru dan kulit. Lengkungan karotis terbagi menjadi dua cabang, yaitu karotis eksternal dan karotis internal. Lengkungan karotis eksternal membawa darah ke lidah. Selanjutnya yaitu karotis internal. Karotis internal merupakan cabang luar yang lebih besar dan membentuk sedikit pembengkakan di dasarnya. Dapat dilihat pada gambar bahwasannya yang dasarnya sedikit terlihat membengkak disebut sebagai karotid labirin atau kelenjar karotis. Dan lumennya itu dapat diubah menjadi labirin dengan cara melipat dinding. Jaringan pembuluh kecil membentuk rongga bagian dalam labirin karotis yang membentuk struktur seperti spons. Mungkin itu adalah organ indera, di mana berfungsi untuk mengontrol tekanan darah di arteri karotis internal. Nah, arteri karotis internal terbagi menjadi tiga cabang, yaitu ada palatin yang nantinya ke langit-langit mulut, lalu ada cerebral yang nantinya ke otak, dan optalmik untuk mata. Lengkungan sistemik ini adalah yang terpanjang dari tiga lengkungan yang memiliki distribusi darah terbesar. Dan kedua lengkungan sistemik melengkung ke arah dorsal di sekitar kerongkongan dan bergabung satu sama lain di belakang jantung untuk membentuk aorta dorsal. Setiap lengkungan sistemik mengeluarkan tiga arteri. Arteri yang pertama yaitu esofagus. Esofagus ini adalah arteri kecil. Ini mungkin timbul dari occipital vertebral. Yang kedua yaitu occipital vertebral ini selanjutnya segera mengirimkan cabang occipital ke occiput atau bagian posterior kepala dan cabang vertebral ke tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada subclavia, yaitu ini adalah arteri besar yang memasok daerah bahu dan meluas ke lengan depan sebagai arteri brachialis. Dan semua arteri ini menunjukkan simetri bilateral. Namun, dari lengkungan sistemik kiri, cabang tambahan dikeluarkan dan Yang selanjutnya yaitu aorta punggung. Aorta punggung yaitu aorta dorsal yang dibentuk oleh penyatuan kedua lengkung sistemik yang berjalan secara posterior berbaring di tengah punggung, tepat di bawah kolom tulang belakang, yang memberikan cabang-cabang sebagai berikut. Yang pertama, celiac mesentris.
Siliak mesentris ini adalah arteri lapisan tunggal yang muncul dari persimpangan dua lengkungan sistemik yang memiliki dua cabang utama, yaitu siliak yang menuju ke arah perut, pankreas, dan hati, serta mesentrika anterior yang menuju ke arah limpa dan usus. Yang selanjutnya yaitu cabang gonadial, yaitu sepasang arteri pendek untuk menuju ke arah gonad. Dan selanjutnya, ketika melewati antara dua ginjal, aorta punggung mengirimkan 5-6 pasang arteri ginjal kecil secara berurutan ke kedua ginjal. Baik, saya akan menjelaskan mesentrika posterior. Mesentrika posterior itu muncul dari ujung posterior aorta dorsal atau kadang-kadang dari mesentrika anterior, lalu pergi ke usus besar atau rektum. Selanjutnya yaitu iliaka umum. Iliaka adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke kaki, panggul, reproduksi organ, dan organ lain di daerah panggul. Aorta dorsalis akhirnya bercabang menjadi dua iliaka umum di bagian posterior. Setiap iliaka memasok epigastrium ke dinding tubuh ventral, rektopesikular ke rektum dan kandung kemih, femolaris ke pinggul dan paha atas, siatik ke kaki bagian bawah. Untuk selanjutnya yaitu lengkungan pulmokutaneus. Lengkungan ini terbagi menjadi dua arteri utama. Yang pertama, pulmonal ke paru-paru. Yang kedua, kulit ke kulit, sisi dorsal dan lateral, dan berbagai struktur lainnya. Dari auricularis, ini memasok darah ke timpanum, kelenjar timus, rahang bawah, paring, dan hyoid, dan lain-lain. Namun, dorsalis memasok kulit sisi punggung dan lateralis memasok kulit sisi samping tubuh. Baik, selanjutnya, vena paru kanan dan kiri mengumpulkan darah beroksigen dari dua paru-paru. Pena-pena ini bersatu membentuk pena pulmonalis umum yang membuka langsung ke daun telinga kiri di sisi dorsal. Vena cavallari. Pada vena cavallari ini, darah terdeoksigenasi dari seluruh tubuh berjalan menuju jantung dalam 3 pembuluh besar. Ada 2 vena cava anterior dan vena cava posterior tunggal. Ketiganya bermuara di sinus venosus. Yang selanjutnya, vena cava anterior atau prekapal, yaitu prekapal kanan dan kiri yang mengumpulkan darah vena dari bagian anterior tubuh. Setiap prekapal dibentuk oleh penyatuan 3 vena besar yang bertemu secara bersamaan. Dapat dilihat pada gambar selanjutnya terdapat eksternal jugular atau disebut juga dengan jugularis eksternal. Ini dibentuk oleh lingual yang ramping dan berliku-liku dari lidah dan mandibula dari tepi luar rahang bawah. Selanjutnya yaitu innominate atau inominasi. Ini dibentuk oleh jugularis internal dari rongga tengkorak dan orbit, dan subscapular dari bahu dan belakang lengan. Subclavia ini dibentuk oleh brachialis dari tungkai depan dan musculocutaneus dari sisi tubuh dan kepala. Selanjutnya yaitu pena cava posterior atau poskapal. Poskapal tunggal adalah pena besar berwarna gelap, terletak di ventral ke aorta dorsal. Ujung posteriornya terbentuk di antara dua ginjal yang mengalirkan darah dari 5-6 pasang pena ginjal. Ia juga menerima sepasang pena genital spermatik pada pria, ovarium pada wanita, dari gonad secara langsung atau melalui sepasang pena ginjal anterior. Kemudian, poskapal berjalan ke depan, ke punggung, ke hati. Menerima sepasang pena hepatika yang pendek dan kokoh, sebelum membuka ke sudut posterior sinus venosus. Selanjutnya adalah sistem portal ginjal. Katak memiliki sistem portal yang berkembang dengan baik. Yang pertama adalah portal ginjal dan yang kedua adalah hati. Sistem portal ini anehnya saling berhubungan.
Pena yang membawa darah ke sistem kapiler dalam ginjal membentuk sistem portal ginjal. Darah dari setiap kaki belakang dikumpulkan oleh dua pena atau pembuluh darah. Yang pertama yaitu pemolaris luar dan yang kedua adalah skiatik bagian dalam. Saat memasuki rongga perut, pemoralis terbagi menjadi portal ginjal dorsal dan pena pelvis ventral. Portal ginjal bersatu dengan skiatik. Saat berjalan di sepanjang batas luar ginjal pada sisinya, ia menerima darah dari daerah lumbal melalui pena dorso-lumbal. Pena portal renalis memasuki ginjal melalui berbagai cabang yang terpecah menjadi kapiler. Pena pelvis dari kedua sisi bersatu membentuk pena perut ventral atau anterior median. Pena ini menerima darah dari kandung kemih dan dinding perut bagian tengah. Kemudian pena ini mengalir menuju ke hati yang kemudian dipecah menjadi kapiler. Pena portal perut dan hati anterior dihubungkan oleh sebuah lingkaran kecil sebelum memasuki hati. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sistem portal hati, atau dapat dilihat di gambar dinamakan dengan hepatik portal. Pena portal hepatik besar dibentuk dengan bergabungnya beberapa cabang dari lambung, usus, limpa, dan pankreas. Ini membawa darah dari saluran pencernaan syarat dengan makanan yang dicerna ke hati di mana ia dipecah menjadi kapiler. Pena perut anterior terhubung dengan pena portal hepatik di wilayah hati.